Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dengan NIM 2501730117. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPDK Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 1 Rejokaton, Kecamatan Raman Utara, dengan materi memahami Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Demikianlah perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, bagus. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sekarang seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Duduk niat tidak. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Abid Aska, Ainun Mahya, Alena Altafun Nisa, Kelvin Saputra, dan oke, hari ini hadir semua? Baik anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, masih ingat tidak dengan materi kita minggu lalu? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Apa Alena? Tentang Asmaul Husna. Coba apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik atau indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? 99. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar dari beberapa 99 nama Allah yang baik. Yaitu apa yang pertama? Asmaul Husna Al-Ghafar, kemudian Al-Afu dan Al-Wahid, dan terakhir As-Somad. Iya. Kemudian apa arti dari Asmaul Al-Ghafar? Allah Maha Pengampun. Ya betul. Al-Ghafar adalah Allah Maha Pengampun. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Al-Wahid, Allah Maha Esa atau Tunggal. Kalau As-Somad, Allah Maha Dibutuhkan. Nah, sekarang anak-anak coba kalian pahami bagaimana jika seseorang melakukan kesalahan secara terus-menerus. Apakah Allah masih mengampuni? Masih. Apakah Allah masih memaafkan? Masih. Yakin masih? Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Allah itu memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hambanya yang bersalah dengan cara apa? Bertobat nasuha. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Siswa mampu melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan baik dan
Benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menerapkan nilai-nilai dari Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Ini adalah lagu materi kita hari ini. Silakan belajar Asmaul Husna. Marilah belajar Asmaul Husna. Ada Allah Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Asma Allah Al-Afu. Kedua asma Allah Al-Afu artinya memaafkan segala salah kita, disengaja maupun tak sengaja. Asma Allah Al-Wahid. Ketiga asma Allah Al-Wahid artinya jangan pernah berpaling darinya. Tak ada sekutunya, jangan pernah berpaling darinya. Keempat asma Allah As-Somad. Keempat asma Allah As-Somad. Tempat bergantung, tempat meminta kita, bersyukur kita menjadi hambanya. Nah, itu tadi adalah lagu Asmaul Husna dari yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memutar video. Silakan simak dan amati permasalahan yang ada di video yang Bu Guru putar. Silakan diamati, disimak. Assalamualaikum di bulan suci ini kami ingin mengajak kalian dalam perjalanan melihat kehidupan Islam dan perkembangan yang ada di dalamnya. Dalam episode kedua di bidang Muslim, kita akan mengenal kehidupan Islam yang diajarkan kepada umat manusia, bagaimana cara memaafkan dan bersikap ikhlas dalam hidup. Tahukah kamu bahwa hampir tidak ditemukan dalam Al-Quran perintah untuk meminta maaf, karena meminta maaf tidak perlu diperintahkan. Karena Allah membayangkan jika seorang menyadari kesalahannya, sehingga dengan tulus memintanya. Jika tidak ditemukan perintah untuk meminta maaf, lalu apa yang ada dalam Al-Quran? Al-Quran menunjukkan memberi maaf. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak maukah kamu Allah mengampuni kamu? Maafkanlah orang lain agar Allah pun mengampuni kamu. Allah pun memaafkan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman melalui surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Dan bersegera kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan disimak, diamati ya. Dan orang-orang yang menahan dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu, Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain, bahkan Allah sudah menyiapkan surga pahala untuk orang tersebut. Selain itu, suka memaafkan merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW. Beliau selalu memaafkan orang yang memiliki menyakiti perasaannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik pada orang lain, meskipun orang tersebut membalasnya dengan kejahatan. Menurut Ibnu Hibban, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan, beliau pemaaf dan menyenangkan.
Banyak orang yang memiliki pandangan bahwa menjadi seorang pemaaf dianggap lemah dan itu. Padahal menurut Rasulullah SAW, orang yang bermaaf bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT. Biasanya, orang-orang bermaaf akan otomatis memiliki sifat sabar. Para Rasulullah misalkan bisa mendapatkan hadiah di tangan dan ketika sulit, Sangat tidak. terlebih lagi di bulan Ramadan, dengan menyatakan Muslim harus menahan dan memberikan kesabaran dapat menjadi kesempatan baik untuk memperoleh kedudukan yang sulit. Seperti dalam surah Asyura ayat 3, tetapi dalam siapa bersabar dan memaafkan, sungguh kedudukan itu masuk ke dalam dunia. Karena sekali lagi berdua karena memiliki sifat ikhlas dan doa. Sebagai manusia, kita tidak itu dari kesalahan. Jadi, ketika orang lain bersalah, kita harus bisa bekerja bahwa kita tidak berbuat salah. Dan jika kita ingin memaafkan, suaranya itu memaafkan kesalahan tersebut. Kedua, kita bilang bahwa Allah menciptakan manusia untuk dapat mempersepsikan sifat buruknya hidup itu. Sebagai manusia, kita harus mengadopsi sifat baik dari sifat kita. Allah adalah Tuhan yang maha maaf. Maka dari itu, sebagai kita lihat, kita pun harus memiliki insan yang memiliki sifat maaf. Ketiga, cara untuk memaafkan tanpa rasa sakit adalah dengan melakukan pada diri sendiri, lalu sabar dan memaafkan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antara hal tersebut, Allah mengatakan bahwa Allah bisa orang yang sabar. Memaafkan orang yang menyakiti memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Selalu ada cara untuk bisa memberi maaf, termasuk kepada mereka yang menyakiti kamu. Oleh karenanya, jika seseorang yang memaafkan, maka akan didapat kebaikannya dan bertambah kemuliaannya sebagaimana perkataan yang dilakukan oleh Terima kasih sudah menyaksikan episode ini dan semoga kalian bisa menemukan kemuliaan menjadi seorang muslim. Oke. Apa yang kalian pahami dari video yang Bu Guru tampilkan? Apa? Ada yang tahu? Memaafkan. Ya, jadi kita sebagai hamba Allah itu harus mempunyai sifat pemaaf. Karena apa? Allah saja yang maha segalanya itu maha pemaaf. Apalagi kita yang hanya makhluknya. Jangan sombong. Ada yang teman kita yang salah meminta maaf kepada kita, tapi kita tidak memaafkannya. Memang sulit, betul? Sulit memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, sulit tidak? Sulit memang, tetapi kita harus berusaha untuk memaafkan dan melupakan apa yang sudah terjadi. Jangan balas dendam atau merasa ada rasa dendam di hati. Itu tidak boleh. Paham? Paham. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama apa? Al-Ghafar. Artinya apa Al-Ghafar? Maha pengampun. Al-Ghafar itu berasal dari kata ghafara yang artinya apa? Menutup. Ya, dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro itu dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar. Apa istighfar? Permohonan ampunan. Kemudian maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Kemudian gufron atau ampunan. Goir yang mengampuni, gofur pengampun, gufro alat penutup, gafir yang menutupi. Meneladani al-ghafar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan oleh teman kalian atau orang lain, sekecil apapun, baik itu langsung kita tahu atau cuma dari orang lain, itu kita tidak boleh membukanya atau menceritakan kembali kepada orang lain. Paham anak-anak? Paham. Apa itu tadi al-ghafar? Allah maha pengampun. Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya yang bersalah. Cara meneladaninya bagaimana tadi al-ghafar? Caranya yaitu dengan membiasakan
untuk belajar menutupi aib orang lain. Jadi kalau kalian punya aib atau punya aib teman kalian, jangan buka aib teman kalian, ya. Kalau kalian aib kalian tidak mau dibuka, kalian jangan juga membuka aib orang lain atau teman kalian. Apalagi hanya sekedar tahu dari orang atau dari teman lain. Bisa jadi itu fitnah, belum tentu kebenaran. Ya, jadi kalau kalian tidak mau aib kalian atau kesalahan kalian dibuka oleh teman kalian atau orang lain, jangan sekali-kali kalian membuka atau mengumbar aib teman kita. Paham? Paham. Lanjut. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti terdiri dari 3 orang, ya. Nanti Ibu akan membagikan kartu Asmaul Husna secara acak. Nanti kalian ambil secara acak, kemudian nanti yang mendapatkan kartu Asmaul Husna sama, silakan bergabung menjadi satu kelompok. Paham? Paham. Nanti Al-Khofar di sebelah sini, Al-Afu sebelah sini, Al-Wahid sebelah sini, dan As-Somad sebelah sini. Paham? Oke, guru bagikan dulu. Ya, ambil. Oke. Silakan dibuka, dibaca. Kalian dapat kelompok apa? Siap-siap untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, silakan. Sudah dibuka? Sudah. Oke, silakan untuk membentuk kelompok, gabung menjadi satu kelompok. Al-Khofar sebelah sini, Al-Afu sebelah sini, Al-Wahid, dan As-Somad. Yuk. Oke, sudah gabung? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nanti langkah-langkah dan cara mengerjakannya silakan dibaca di LKPD masing-masing. Dengarkan petunjuk pengisiannya. Yang pertama, coba semuanya diperhatikan LKPD-nya. Petunjuk pengisiannya pertama, jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Yang kedua, tulislah jawaban tersebut ke dalam kertas karton yang sudah kalian sediakan. Sudah sedia semua? Sudah. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada guru apabila ada yang belum dipahami. Jadi kalau kalian belum paham, silakan bertanya kepada ibu. Paham? Paham. Kemudian langkah petunjuk pengisian yang berikutnya, jika sudah selesai, silakan sampaikan kepada ibu guru. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Silakan bagi tugas, masing-masing kelompok membagikan tugas supaya tugasnya terselesaikan dengan baik. Ayo silakan. Pakai pena. Siapa yang bagian tugas mewarnai? Ayo dari sana yang mewarnai. Nah, kemudian ini Nadia yang menulis, Aska yang megang, bareng-bareng. Ayo waktunya. Oh iya, ini ditempelin di sini. Terus, ya, terus ini ditempelin di sini. Nah, kalau nggak cukup di sini. Ya, kalau nggak cukup. Kok nggak dibantu, Dok? Yuk, bagi tugas kelompok. Ini ditempel. Apa ini tadi? Sama. Artinya mana? Arti yang panjang. Ya, panjang. Bagiannya nanti sendiri. Nanti ini ngerjain yang ini biar cepat selesai. Waktunya terus berjalan ya. Ayo dibantu temannya. Jangan, ini namanya kerja kelompok harus diselesaikan bareng-bareng. Tidak boleh
Yang satu ngerjain, yang satu hanya diam saja. Silakan berkolaborasi. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Untuk kelompok 1, kelompok Al-Ghafar, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan. Kelompok 1, kelompok Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya yang Maha Pengampun. Melalui sifat ini, Allah menunjukkan kasih sayang dan kelembutannya, memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memohon ampun. Dan Asmaul Husna Al-Ghafar mengajarkan kita untuk selalu berusaha perbaiki diri dan mencari pengampunan dari Allah. Kemudian dalilnya, adapun dalil yang menjelaskan tentang Al-Ghafar adalah Quran surat At-Taha ayat 82. Apa bunyinya? Wa innila ghaffarun taba wa amana wa amila ya summa tada. Artinya, dan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat beriman, berbuat kebajikan dan kemudian tetap berada dalam petunjuk. ya. Kemudian apa? Bagaimana cara meneladani sifat Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari? 1. Memaafkan kesalahan orang lain. 2. Ya. Melapang dada. 3. Tidak menyimpan amarah atau dendam. 4. Memberikan kesempatan pada orang lain. 5. Menutupi aib orang lain. Iya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Coba siapa yang ingin bertanya pada kelompok Al-Ghafar? Ayo. Tidak ada? Oke. Silakan untuk duduk kembali. Kelompok Al-Ghafar, silakan duduk. Oke. Sekarang silakan kelompok 2 Al-Afu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yuk, silakan yang lain diperhatikan. Temannya yang presentasi. Al-Afu selesai dari kata apa yang menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Adapun dalam Quran surat Al-Nisa ayat 149 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya khairan au tuqulu ansu infa innallaha kana afuwan. Artinya jika kamu mengatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran surah An-Nisa ayat 149. Kemudian contohnya apa meneladaninya? Dengan cara memaafkan kesalahan orang lain yang membuat salah baik disengaja maupun tidak sengaja. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan untuk duduk kembali. Kelompok 3 untuk siap-siap maju ke depan. Kelompok Al-Wahid. Al-Wahid artinya adalah yang Maha Tunggal atau Esa. Tidak ada satupun yang bisa menyamai dalam zatnya. Allah tidak membutuhkan bantuan dalam menciptakan dan membutuhkan sesuatu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum illa Allah, la ilaha illa huwa. Artinya, Tuhanku adalah Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah 193. Dan menarik yaitu dengan selalu mengucapkan Allah ilaha illallah, selalu melaksanakan salat wajib, berdoa dan meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Oke, tepuk tangan buat kelompok Al-Wahid. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok As-Somad, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya. Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dengan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia.
tetapi di semua makhluk yang diciptakan. Adapun dalil Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Iya, kemudian contoh meneladaninya bagaimana caranya? Yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita terbaik. Iya, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok terakhir 4 Asomat. Yuk. Iya, pertanyaannya bagus. Mengapa kita harus menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kelompok Asomat silakan dijawab. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan mutlak mampu memberikan pertolongan terbaik dan menjanjikan kemampuan serta kedamaian bagi siapapun yang bersandar kepadanya dan bukan pada makhluk yang Ya bagus, jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok Asomat. Silakan untuk duduk kembali. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah yang pertama, kita tahu arti dari makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Tadi Al-Ghafar apa? Allah Maha Pemaaf. Dua, Al-Ghafar, Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Kemudian Al-Wahid, Allah Maha Tunggal atau Esa. Dan yang terakhir As-Somad, Allah Maha Dibutuhkan. Jadi kita harus meminta maaf kepada orang yang kita perbuat salah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat nasuha dan tidak mengulanginya kembali. Paham? Tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah mempresentasikan dengan bagus dan baik. Oke, silakan sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah. Oke, yuk. Diikuti gerakan yang ada di layar. Yuk, siap-siap. Kesimpulannya adalah kita belajar Asmaul Husna Al-Wahid, As-Somad, Al-Ghafar, kemudian Al-Afu. Kita jadi tahu dari makna, kemudian artinya apa, kemudian bagaimana cara kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kemudian bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak belajar hari ini? Senang. Memberikan tugas atau PR silakan dikerjakan di rumah. Kemudian pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya, siapkan bukunya, Bu Guru Dikte. Buku tulisnya silakan disiapkan. Sudah siap? Oke, nomor 1. Sudah? Sudah. Baik, sekarang silakan disimpan bukunya. Untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak, untuk pertemuan kita minggu depan adalah tentang hari akhir, ya. Jadi persiapan di rumah silakan dibaca, dipahami tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang hari akhir. Baik anak-anak, silakan kita bersiap-siap untuk pulang. Semuanya berkemas-kemas untuk pulang. Ya? Sudah. Yuk, untuk ketua kelas, silakan untuk dipimpin berdoa. Duduk siap.
Amin ya robbal alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam